pekan depan insya Allah. Ya, dan insya Allah pekan depan jika tidak ada perbedaan maka hari Senin depan itu sudah mulai masuk 1 Dzulhijjah. Jadi saya rasa lebih cocok untuk dibahas pekan depan insya Allah. Dan kurban itu ya kira-kira 2 pertemuan cukup. Sehingga sebelum kita masuk Idul Adha, kita sudah bisa menyelesaikan pembahasan kurban, fikih kurban. Nah, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi fid dunya wal akhirah, faslun fi arkanis salah. Wa taqaddama ma'na salati lughatan wa syar'an, dan telah berlalu pembahasan tentang definisi salat ya, secara bahasa dan istilah. Wa arkanus salah 18 ruknan wa fi ba'din nusakh 17. Disebutkan di sini rukun salat ada 17 dan di sebagian nuskhah itu ada 18 dan di sebagian nuskhah ada 17. Wa hadza masya alaihi Abu Syuja'. Ini adalah pendapat yang diambil oleh Imam Abu Syuja' bahwasannya rukun ada 18. Ya, sebagian Syafi'iyah yang lain mengatakan ada 14. Akan tetapi yang masyhur dan inilah yang lebih abad ya, lebih tepat wallahu a'lam, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Minhajut Talibin wa Ashhar Fuqaha Syafi'iyah, ada 13. Rukun itu terbagi menjadi 13. Ada rukun yang 13 itu dibagi menjadi 4 bagian. Ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun ma'nawi, dan rukun qalbi. Rukun qauli adalah takbiratul ihram, membaca al-fatihah, tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, sholawat atas Nabi, dan membaca salam pertama. Ada rukun qauli. Sedangkan rukun fi'li itu ada berdiri, ada ruku', ada i'tidal, ada sujud, ada duduk antara 2 sujud, dan duduk untuk tasyahud akhir. Sedangkan rukun qalbi yaitu niat. Dan rukun ma'nawi adalah tertib bainal arkan. Sehingga jika ditotal jumlahnya ada 13. Tumakninah di mana tumakninah? Tumakninah itu adalah bagian yang masuk dalam rukun. Dia mengikuti rukun. Jadi 13 ini tumakninah tidak dijadikan rukun sendiri, tidak dijadikan rukun mustaqil, kan tetapi dia mengikuti salah satu rukun, mengikuti rukun yang lain. Tabi'. Ya. Tapi yang disebutkan di sini di matan dan dijelaskan oleh Syarih Ibnu Qasim Al-Ghazzi rahimahullah ada 17 dan ada 18. Ya. Pertama, ahaduha an-niyah wa hiya qasdu syai'i muqtarinan bi fi'li. Dan sudah kita jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya kalau niat itu ada 7 pembahasan. Haqiqatun, hukmun, mahallun wa zaman, kaifiyatun, syartun, wa maksudun hasan. Nah, di sini pertama beliau menyebutkan qasdu syai'i muqtarinan bi fi'li. Menginginkan berbuat sesuatu diiringi dengan perbuatannya. Ini adalah definisi yang berkaitan dengan haqiqatun niyah. Nah, apa itu haqiqatun niyah? Itu definisi niat. Qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Sedangkan kalau bermaksud untuk melakukan sesuatu tetapi tidak beriringan dengan melakukan perbuatan tersebut, maka disebut azm.
Wa mahalluhal qalbu, dan niat itu tempatnya di hati. Wa hadza mahallul ittifaq bainal fuqaha la khilafa fih. Niat itu memang letaknya di hati. Makanya disebut tadi rukunnya rukun qalbi. Fa in kanatis salatu fardhan wajaba niyatul fardiyah. Nah, ini membahas tata cara berniat dalam sholat. Kalau sholatnya itu fardu, maka ada 3 bentuk niat. Wajaba niyatul fardiyah, menyebutkan niat fardunya. Kemudian wa qasdu fi'liha, dan menyengaja perbuatannya. Dan ta'yin. Min subhin au zuhrin masalan. Jadi, niat dalam mazhab Syafi'i kalau mau sholat fardu ada 3 unsur. Yang pertama qasdul fi'li, kemudian yang kedua at-ta'yin, dan yang ketiga al-fardiyah, menyebut fardunya. Contohnya kalau mau sholat zuhur, idzan usalli dhuhra fardan, atau usalli fardha adz-zuhri. Usallinya itu qasdul fi'li, fardhanya itu fardiyah, al-zuhur itu adalah ta'yin, menyebutkan jenis salatnya apa. Hadza ma yajibu fihi ma yajibu an-niyah, ma tajibu an-niyah fi salati al-fard, dalam salat fardu. Au kanat salatu naflan dzata waqtin. Nah, kalau salatnya fardu muqayyad, salatnya sunnah muqayyad, salatnya naflun muqayyad, baik muqayyad dengan waktu maupun dengan sebab. Kalau sholat sunnah yang muqayyad biwaktin seperti rawatib, sholat sunnah fajar, sholat witir, ya, sholat duha, dan lain-lain. Atau sholat sunnah yang dzatu sabab seperti istisqa, ya, kemudian istikharah, sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah wudu, dan lain-lain. Maka niatnya hanya perlu 2. Qasdul fi'li dan at-ta'yin faqat. Wajaba qasdu fi'lihi wa ta'yinuhu, la niyatun nafliyah. Jadi nggak perlu dia menyebutkan kalau dia mau sholat duha misalnya. Usalli sunnatad duha. Kalimat sunnatad duha itu sunnahnya itu tidak perlu. Dalam artian tidak wajib, hanya disunnahkan saja. Sehingga dia cukup berniat usalli duha, hakadza faqat. Hadza huwa qadrul wajib. Ini adalah batas minimum yang wajib dia ucapkan, wajib dia niatkan. Nah, wajib dia niatkan. Sedangkan sholat jenis yang ketiga yaitu sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak ini tidak perlu ta'yin, cukup qasdul fi'li saja. Usolli hakadza faqat. Ya, itu cukup. Jadi yang paling mudah niatnya adalah niat sholat sunnah mutlak. Ya, niat sholat sunnah mutlak. Nah, bagaimana kalau sholat duha itu menjadi wajib? Misalnya kita nazarkan. Sholat duha itu kan sunnah. Lalu kita nazarkan. Kita bernazar untuk sholat duha 2 rakaat misalnya. Bagaimana niatnya? Apakah ngikut niat sholat fardu atau tetap ngikut niat sholat sunnah muqayyad? Sholli fardhu duha. Ya, sholli fardhu duha. Kenapa? Karena dia sudah menjadi fardu. Meskipun itu sholat duha secara asalatan dia sunnah, tapi ketika kita nazarkan menjadi fardu, maka konsekuensinya niatnya mengikuti niat sholat fardu. Usalli ad-duha fardan. Usalli fardad duha. Karena dia sudah menjadi fardu. Kedua, berdiri. Al-qiyamu ma'al qudrah alaihi. Fa in ajaza 'anil qiyam qa'ada kaifa syaa wa qu'uduhu muftarishan afdal. Nah, ini rukun fi'li, berdiri, al-qiyam. Qumu wa qumu lillahi qanitin. Kalau dia tidak mampu untuk berdiri,
maka dia bisa dipersilahkan untuk duduk dengan model duduk apapun. Boleh dia bersila, boleh dia iftirash, boleh dia tawarruk, atau boleh dia kakinya apa itu? Kalau kakinya selonjoran, nah, bisa juga. Ya, atau duduk di atas kursi masalan, boleh. Qa'ada kaifa syaa. Al-muhim hadza julus. Tapi kalau ditanya mana yang lebih afdal duduknya, dengan cara apa? Dengan cara iftirash. Hadza huwal afdal. Karena iftirash salah satu bentuk dalam sholat. Jadi iftirash lebih afdal kalau mau sholat duduk. Lah, dalam kasus kalau seseorang tidak mampu berdiri, maka dia harus berurutan. Jadi yang pertama berdiri dulu. Fa illam yastati', kalau dia nggak mampu berdiri, maka duduk. Duduk dengan model apapun dan yang afdal dengan iftirash. Kalau nggak mampu duduk, baru geser ke berbaring. Ittija'. Boleh berbaring menghadap kanan atau menghadap kiri. Berbaring posisi kanan dan berbaring posisi kiri. Boleh. Tapi yang afdal tentu berbaring posisi kanan. Ya, yang wajib menghadap kiblat. Tapi kalau model berbaringnya mau sisi kanan ataupun sisi kiri itu terserah. Yang afdal tentu berbaring dengan sisi kanan. Seperti posisi mayit dikuburkan di kuburan. Ya, di liang lahat itu. Kalau nggak bisa ittija, ya, baru istilqa, yaitu terlentang. Terlentang di sini tidak seluruh badannya terlentang menghadap langit, tapi bagian kepala diangkat sedikit dan menghadap kiblat. Jadi ketika posisi kita terlentang saat sholat, yang menghadap kiblat ada dua anggota tubuh. Pertama kepala, wajah menghadap kiblat, dan kaki, ya, dan telapak kaki menghadap kiblat. Jadi kepala itu agak dinaikkan sedikit sehingga dia menghadap kiblat. Itu kalau mau terlentang. Kalau nggak bisa juga terlentang, maka dia dengan isyarat kepala, ya, kepala, atau dengan isyarat mata. Bil ima al-ima bir ra'si wa au bil ain, dengan isyarat mata atau isyarat kepala saja. Kalau pakai isyarat kepala ya berarti sujudnya lebih rendah daripada ruku. Dan yang terakhir, kalau tidak bisa juga dengan isyarat seperti itu, maka dengan hati sholatnya lagi. Ya, dan itu sudah paling mentok. Kalau nggak bisa pakai hati berarti dia disolatkan. Ya, udah mati berarti, udah wafat. Lah, tadi dia harus tartib ya. Jadi kalau ada orang dia bisa berdiri, tapi nggak bisa ruku, berdiri bisa, atau bisa berdiri, bisa ruku, tapi nggak bisa sujud. Nah, berarti dia sholat gimana posisinya? Saya 2 minggu lalu mengalami seperti itu, Ustadz, waktu sakit pinggang, memang. Bisa berdiri, Pak Justin? Berdiri bisa, duduk tidak bisa, sujud tidak bisa. Ruku? Ya, separuh. Ruku setengah? Setengah, ya. Ayo. Nah, jadi kalau seperti itu kondisi seseorang, bagaimana dia memulai sholat? Apakah langsung duduk? Atau tetap berdiri? Posisi di awal? Berdiri. Fattaqullaha mastata'tum. Ya, maka dia berdiri. Dia mampu berdiri. Ya. Yang nggak mampu apa yang nggak mampu? Yang nggak mampu sujud misalnya. Nah, dia mampu berdiri. Berarti dia berdiri dulu. Nah, kalau dia nggak mampu sujud atau nggak mampu ruku dan sujud, ya sudah, ketika dia ruku semampunya aja. Semampunya aja. Sedikit aja gitu, nggak perlu dia ruku terlalu rendah gitu. Ya, dia condongkan badannya sedikit ke bawah gitu. Sedikit aja. Ya, begitu pula dengan sujud.
Berarti kalau ruku sedikit, sujud agak bawah sedikit lagi. Udah, fattaqullaha mastata'tum. Ya, begitu. Nanti ketika posisi duduk antara dua sujud, ya kalau dia bisa duduk, duduk. Masalah. Kalau dia bisa duduk iftirash, kalau enggak sediakan kursi di belakang. Jadi ketika tasyahud dia duduk di atas kursi. Nah, suatu kesalahan sebagian orang dia ketika ke masjid bisa jalan kaki. Ya, tapi pas tiba sholat di masjid dia langsung ambil kursi duduk, posisi duduk. Wah, dia bisa jalan padahal. Dia nggak, kenapa kok duduk Pak? Saya nggak bisa ruku sama sujud. Nah, tadi berdiri bisa jalan kaki. Maka harus berdiri dulu. Yang nggak mampu yang mana? Yang nggak mampu ruku sujud. Ya baru di situ dapat rukhsah. Berdirinya nggak diberi rukhsah karena dia mampu berdiri. Dan berdiri adalah rukun. Nggak boleh ditinggalkan. Ya, begitu pula orang-orang di rumah sakit. Dia ketika wudhu bisa ke kamar mandi. Dia sedang diopnam nih. Nah, ketika wudhu dia bawa itu infusnya itu ke kamar mandi, jalan kaki ke kamar mandi, bisa. Lalu berwudhu. Lah, setelah selesai wudhu, dia naik kasur, tidur sholatnya, terlentang. Lah, tadi dia berdiri mampu. Kok tiba-tiba langsung terlentang begitu? Nah, ini suatu kekeliruan. Ya. Karena berdiri itu rukun. Kalau mampu berdiri, ya silakan berdiri. Sisanya kalau nggak mampu, ya silakan semampunya. Dengan metode tadi, dengan bil ima, dengan kepala saja yang diisyaratkan, dan nanti kalau perlu bantuan kursi, duduk di kursi untuk duduk julus duduk baina sajdatain dan tasyahud. Hakanya. Yang ketiga yaitu takbiratul ihram. Wa yata'ayyanu 'alal qadir an nutqu biha. Ya, bagi yang mampu mengucapkannya ya takbir. Ya. Ucapkan kalimat Allahu akbar. Bi an yaqula Allahu akbar. Fala yasihu ar-rahmanu akbar. Nggak boleh kalimat Allah dirubah dengan lafaz Allah yang lain, dengan asma Allah yang lain. Ya, apalagi ar-rahimu akbar. Harus Allahu akbar. Ini dia. Jadi lafaznya muta'ayyin. Wa nahwuhu. Fala yasihu fiha taqdimul khabar 'alal mubtada. Nah, didahulukan akbarnya baru Allah. Akbar Allah. Wa man ajaza 'anin nutqi biha bil arabiyyah. Nah, kalau dia nggak mampu mengucapkannya dalam bahasa Arab, tarjama anha bi ayyi lughatin syaa. Boleh dia menerjemahkan kalimat Allahu akbar tadi dengan bahasa yang dia bisa. Ya, tapi saya rasa untuk kalimat Allahu akbar orang bisa semua ya. Gampang. Dengan sekali dengar itu sudah hafal, sudah bisa mengucapkan Allahu akbar. Tapi di sini disebutkan oleh ulama kalau dia nggak mampu bisa dia merubah Allahu akbar tadi dengan bahasa yang lain. Idza kana la ya'riful arabiyyah. Wala ya'dilu anha ila dzikrin akhar. Enggak boleh dia berpaling dengan zikir yang lain. Misalnya dia subhanallah gitu takbir, enggak boleh. Ya. Astagfirullah. Dia harus mengucapkan kalimat Allahu akbar. Karena itu muta'ayyin lafaznya. Baik. Wa yajibu qarnun niyyah bitakbir. Nah, ini dia pembahasan niatnya ini yaitu zamanun niyyah. Kapan dia berniat? Yaitu berniat ketika berbarengan dengan takbiratul ihram. Yang rukun itu mengucapkan takbiratul ihramnya ya. Para ikhwah sekalian, jadi kalimat takbiratul ihram itu mengucapkan. Makanya tadi saya sebutkan tadi di antara rukun qauli adalah takbiratul ihram, qaul Allahu akbar. Sedangkan mengangkat tangannya ketika takbiratul ihram itu bukan bagian dari rukun. Itu bagian dari sunnah. Ya, sunnah hay'ah. Nanti ada pembahasan sunnah hay'ah. Yang wajib itu adalah kalimatnya Allahu akbar. Nah, itu yang fardu, itu yang rukun. Mengangkat tangannya itu bukan rukun. Ustaz, Ya, Pak. berarti
saat talafut niat itu pasti nggak bukan bareng dengan takbiratul ihram ya. Kan niat di hati kan. Nggih. Terus kemudian ada sisi talafut niat ya nggak bisa berarti kan muktarinan dengan takbiratul ihramnya itu. Nah, Ya, talafuznya itu kapan? Ya sebelum takbir. ya kan. Ya biasanya kan talafut itu kan tapi kan ketika kita takbiratul ihram hati kita harus niat kan berarti niatnya 2 kali kan. Ayo. Ya, Ya. berarti dia sebelum takbir dia talafut dulu. Usalli dhuhra atau usalli fardhu dhuhr. Nah, dia supaya menguatkan. Kalau dia mau talafuz ya ketika beberapa saat sebelum berniat, sebelum ya berniat. Nah, supaya menguatkan yang ada di hati supaya dia tidak taghaful ya, tidak ghaflah, lupa gitu. Ya, barulah setelah itu dia takbir, kali mulutnya ngomong Allahu Akbar, di hatinya dia niat salat zuhur. Hakadha. Ustaz, Nggih, Mas. kalau niat ketika takbir itu yang wajib diniatkan apa ya Ustaz? Tadi kalau sholat fardu dia 3. Qasdul fi'li wa ta'yin wal fardiyah. Usalli fardadh dhuhra. Dah, itu qadrul wajib. Sisanya itu sunnah semua kayak arba'ah raka'atin adaan lillahi ta'ala itu sunnah mustahab. Yang wajib 3 tadi. Usalli fardadh dhuhri au usalli dhuhra fardan. Usollinya itu qasdul fi'li, fardnya itu fardiyah, wa ta'yin itu sholatnya apa? Zuhurkah, asarkah, dan seterusnya. Jadi 3 itu. Oh, taib. Afwan, telat gabung Ustaz. Enggak. Maaf. Kalau imam makmumnya gimana tadi? Itu pembahasannya dalam sholat jamaah nanti. Itu ada. Imam tidak wajib berniat sebagai imam, sedangkan makmum wajib. Tambahnya jadi 4 kalau makmum. Makmuman berniat sebagai makmum. Usalli fardadh zuhri makmuman. Nah, itu tambah 1 lagi. Karena dalam mazhab Syafi'i sholat jamaah makmum wajib dia berniat sebagai makmum. Tapi kalau imam tidak wajib, tapi disunahkan. Ada insyaallah fil mustaqbal. La Berarti tastajil. jamaah dan qashar juga nanti ditambah lagi ya. Wajib jadi 5 ya. 3 tambah 2 5 berarti ya. Ya, kalau qasornya Ya, kalau qasar itu Jamaah. juga harus diniatkan sejak takbiratul ihram. Masya Allah. Apa bukan talafuznya tadinya menjadi azam kalau tidak muqtarinan bi fi'li? Yang niat itu yang disebut niat itu yang di hati itu Pak Mas Justin. Yang mahalluhal qalbu. Ya. Ya. Tapi kalau talafuz itu boleh sesaat sebelum berniat. Untuk sekedar menguatkan saja. Dia kan talafuz itu sudah kita bahas, dia kan mustahab saja. Hanya sebagai sarana untuk Nah, di sini disebutkan dalam kitab Al-Imta yusannu talafuz biha ta'kidan faqat. Ta'kidan Talafuz itu faqat. tidak wajib. Yang wajib itu niat fil qalbunya itu yang wajib, niatnya. Sedangkan talafuz itu hanya sunnah untuk ta'kidan 5 fil qalb faqat. Hadza. Baik, jazakumullah. Wa iyyakum. Saya Afwan, tadi yang jamak qashar takdim tahir juga harus masuk dalam hati Ustaz. Nah, kalau kalau qashar ya, kalau qashar itu beda dengan jamak. Kalau qashar ini agak sedikit ketat. Qashar itu niat kalau kita mau sholat qashar itu sudah niat mengqashar sholat sejak takbiratul ihram. Nah, kalau jamak itu boleh niat jamak selama dalam sholat pertama. Bahkan boleh ketika menjelang salam dia baru niat jamak, boleh. Yang penting selama sholat pertama belum usai boleh dia berniat untuk jamak. Kalau qashar itu agak sedikit syadid. Dalam mazhab Syafi'i itu sejak awal takbiratul ihram. Itu nanti insyaallah ya. Biru. Susah ngajar fikih ya Ustadz, nggak pernah bisa lanjut, semua pada potong-potong. Kalau fikih kan paling rame pembahasannya, paling banyak pertanyaan. Maaf ya Ustadz kalau saya banyak motong ya. La iskal ya apa-apa. Insyaallah. Khair insyaallah. Boleh bertanya juga Ustaz ini. Ya. Ini saya pernah dengar istilah dalam niat tuh istihdor hakiki, terus ihtidor
urfi, ada mukorona hakiki, mukorona urfi itu Nah, maksudnya apa tuh? Soalnya saya kurang ngerti. maksudnya apa? Ya, ini baru mau kita Ya. bahas ini. Nah, ini bentar lagi. Oh Baik iya. ya. Baik, nanti di sini ya, ada ini di sini. Wa amman Nawawi. Nah, ini dia. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu nanti ada istilahnya istihdar hakiki, istihdar urfi, muqaranah hakikiyah, muqaranah urfiyah. Ada 4 itu. Ya, jadi ketika niat takbiratul ihram itu berbarengan dengan niat salat. Hadza khalas ya. Wa amman Nawawi, nah fakhtaral iktifa bil muqaranah urfiyah. Nah, ini Imam Nawawi ini lebih memilih untuk sekedar cukup saja kita muqaranah urfiyah, tidak muqaranah hakikiyah. Bihaitsu yu'addu urfan, yang mana dia kalau secara uruf sudah disebut menghadirkan salat secara umum. Nah, dalam mazhab Syafi'i yang mu'tamad itu muqaranah hakikiyah. Nah, sekarang kita jelaskan ya. Di sini ada jelasannya. Ada namanya istihdar hakiki. Apa itu istihdar hakiki? Musalli menghadirkan semua rukun sholat secara tafsil, secara rinci, dari awal sampai akhir, sesuai kaidah yang berlaku dalam takbiratul ihram. Jadi dari awal takbir sampai akhir takbir itu musalli menghadirkan sholat secara rinci. Ya. Kemudian ada muqaranah hakikiyah, yaitu musalli menghadirkan niat sholat yang mengiringi keseluruhan takbiratul ihram. Jadi menghadirkan sholat tadi dari awal takbir sampai akhir takbir secara rinci, menghadirkan ya tentu dalam pikirannya ya. Nah, dari awal sampai akhir takbir itu muqaranah hakikiyah, temannya istihdar hakiki. Sedangkan yang ketiga namanya adalah istihdar urfi. Nah, itu istihdar urfi itu apa? Musalli menghadirkan semua rukun sholat secara umum. Jadi hanya boleh dia di awal takbir saja, tidak perlu dari awal sampai akhir. Jadi sholatnya itu secara umum saja, tidak perlu rinci tafsil, secara umum saja. Sedangkan yang keempat muqaranah urfiyah, musalli menghadirkan niat sholat dalam sebagian takbiratul ihram, hanya sebagian saja, tidak perlu dari awal sampai akhir. Nah, yang mu'tamad mana dalam mazhab Syafi'i mu'tamad? Yang mu'tamad itu istihdar hakiki dan muqaranah hakikiyah. Itu yang mu'tamad. Tetapi Imam Nawawi dan juga ada seperti Imam Al-Ghazali, Imam Al-Juwaini lebih memilih muqaranah urfiyah atau istihdar urfi. Kenapa? Karena kalau pakai istihdar hakiki dan muqaranah urfiyah itu qad yakunu sa'ban. Agak susah. Agak susah bagi orang awam. Ya, sedangkan Islam itu kan dia semangatnya adalah mempermudah. Ya. Maka bagi orang awam, dan ini pendapat yang dipilih oleh Imam An-Nawawi, yaitu cukup istihdar urfi saja. Menghadirkan sholat secara gambaran umum, dan itu cukup di awal takbir saja boleh. Tidak perlu dari awal takbir sampai akhir takbiratul ihram. Ada. Itu ya Mas ya? Mafhum? Mas Dillah. Bisa ini kasih gambaran kayak gimana tuh muqaranah urfi gitu sama istihdar urfi. Contohnya Tadi, jadi dia ketika istihdar urfi, dia ketika takbir hanya membayangkan sholat secara umum saja. Saya mau sholat gitu. Sebagaimana tadi kita berniat tadi. Usolli fardhu dhuhri, hakadha. Ya, jadi dia niat saya mau sholat, udah nggak perlu sholatnya itu dirinci dari awal takbir sampai salam. Itu istihdornya itu. Istihdornya jadi lebih ringan. Kalau urfi itu hanya menghadirkan sholat secara uruf. Jadi cukup bagi orang tadi ketika niat bersamaan dengan takbiratul ihram secara uruf, sekiranya dia menganggap bahwa dia telah menghadirkan niat dalam sholat. Hakadha. Jadi sebagaimana yang biasa kita lakukan sebagai orang awam, ya niat sholat itu sudah cukup istihdar urfi. Karena kalau istihdar hakiki itu termasuk susah. Ya, susah dilakukan oleh kebanyakan orang. Berarti kebalikannya istihdar hakiki itu niatnya itu sepanjang sholat gitu ya?
Bukan sepanjang sholat, Pak, tapi dari awal takbiratul ihram sampai berakhir takbiratul ihram, semuanya. Berarti Sedangkan kan Allahu Akbar gitu kan, berapa cuma 1 detik kan? Itu maksudnya isinya itu Ya. kita niat sholat atau membayangkan seluruh gerakan sholat? Membayangkan. Jadi niatnya juga. Niatnya dan ditambah menghadirkan seluruh sholat secara tafsil. Dari awal takbir sampai akhir takbir. Itu istihdar hakiki. Secara tafsil. Kalau istihdar urfi, dia boleh meniatkan sholat tadi secara umum saja. Kalau dia mau sholat, udah gitu aja. Dan itu cukup juga di awal takbir saja sudah cukup. Nggak perlu harus diniatkan, niatnya itu tidak perlu harus ada dari awal takbir sampai akhir takbir. Yang penting sudah ada di sebagian takbir niatnya tadi, maka hadza yakfi. Dan itulah yang diambil oleh Imam An-Nawawi dan sebagian fuqaha Syafi'iyah yang lain. Jadi kalau ini, maaf, letaknya istihdar urfi itu sebelum takbir apa saat takbir? Muqaranah bit takbir. Bersamaan. Karena tadi kita bicara qarnun niyah bit takbir. Hadza qarnun niyah bit takbir. Qarnu di sini kalau diterjemahkan bersebelahan atau berbarengan? Berbarengan ya. Karena kan niat, apa itu niat tadi? Qasdu syai' muqtarinan. Muqtarinan berbarengan dengan perbuatan. Baik ya? Baik. Mafhum Iya, insyaallah. Ustaz. Syukran, Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Keempat, ar-rabi' qiraatul Fatihah. Nah, ini qiraatul Fatihah ini ya, hada muhim jiddan. Karena katsir minan nas la yaqra'una al-Fatihah bi sahih atau bi tajwid. Naam, qiraatul Fatihah au badaliha liman lam yahfadhaha. Membaca Al-Fatihah, ada rukun qauli. Atau kalau enggak hafal Al-Fatihah, dia mengganti dengan zikir yang lain. Fardhan kanati shalah au naflan. Al-Fatihah fardu wajib dibaca di setiap salat, apapun jenis salatnya. La salata liman lam yaqra' bi ummil Qur'an au bi Fatihatil Kitab. Wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha kamilah. Nah, ada yang ada Syafi'iyah, bismillah adalah ayat dari Al-Fatihah. Ulama itu sepakat Al-Fatihah itu 7 ayat, sepakat. Ada mahalul ittifaq. Tapi khilafnya adalah apakah Al-Fatihah, bismillah itu termasuk ayat dalam Al-Fatihah atau tidak. Mazhab Syafi'i itu mengatakan bismillah bagian dari Al-Fatihah. Dan begitulah yang kita lihat di kebanyakan mushaf sekarang. Kalau kita lihat mushaf, bismillahirrahmanirrahim ayat 1. Begitu. Lah, bagi yang sebagian ulama yang lain yang mengatakan Al-Fatihah bukan rukun, afwan, bismillah bukan ayat, maka tetap 7 ayat, tetapi ayat yang terakhir Siratal ladzina an'amta alaihim itu dijadikan 2 ayat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi sepakat 7. Cuman bedanya apakah bismillah itu bagian dari ayat Al-Fatihah atau tidak, ada khilaf. Kalau tidak salah itu perkataan Malikiyah. Mengatakan bismillah bukan bagian dari ayat Al-Fatihah. Wa man asqata min al-Fatihah harfan aw tashdidah au abdala harfan minha biharf lam tasihhu qiraatuhu wala salatuhu in ta'ammada. Kalau dia tidak memberikan hak-hak dalam Al-Fatihah, artinya dia tidak membaca sebagian hurufnya atau tidak membaca tasydidnya, artinya tidak memberikan hak-hak secara keseluruhan atau mengganti hurufnya, ya, lam tasih qiraatuhu wala salatuhu in ta'ammada. In ta'ammada, kalau dia sengaja. Wa illa wajaba alaihi i'adatul qiraah. Kalau enggak sengaja, ya yang batal Al-Fatihahnya saja, bukan sholatnya. Ya, yang batal Al-Fatihahnya bukan sholatnya. Jadi diulang membaca Al-Fatihahnya. Wajaba alaihi i'adatul qiraah.
Salatnya tidak batal, tapi Al-Fatihahnya yang batal, maka wajib dia ulang demi keabsahan salat. Wa yajibu tartibuha, dan harus urut. Al-Fatihah itu dibaca urut sesuai yang di mushaf itu. Bi an yaqra'a ayatiha ala nadhmihal ma'ruf, ya, dibaca ayatnya sebagaimana urutannya dari ayat 1 sampai ayat ke-7. Wa yajibu aidan muwalatuha. Nah, wajib juga muwalah. Muwalah itu ya berkesinambungan, tidak boleh dipisah antara ayat yang satu dengan ayat yang berikutnya dengan pemisahan atau jeda yang panjang. Bi an yasila ba'dha kalimatiha bi ba'din min ghairi faslin illa bi qadari tanaffus. Ya. Kalau cuman sekedar mengambil nafas, ya, itu kan faslnya faslun yasir. Hadza la yadur. Ini tidak memutus muwalah. Tapi kalau banyak atau lumayan panjang pemisahnya, jedanya, maka Al-Fatihahnya tidak sah. Ulang lagi. Ya, ulang lagi. Fa in takhallala dzikru baina muwalatiha qata'aha. Lah, kalau di sela-sela membaca Al-Fatihah kita masukkan zikir di tengah-tengahnya, maka ini zikir ini memutus muwalah. Qata'aha, qata'al muwalah. Maka kalau muwalahnya enggak terpenuhi, ulang lagi. Kecuali zikir itu yata'allaq adz-dzikru bi maslahatis shalah. Kalau zikirnya itu berkaitan dengan salat. Seperti apa contohnya? Kata'minil ma'mum fi athna'i fatihatihi li qiraati imamihi. Seperti kalau makmum sedang membaca Al-Fatihah dan imamnya sudah selesai baca Al-Fatihah dan imamnya amin, si makmum juga harus ikut amin. Ya, makmum membaca amin. Enggak harus sih, itu sunnah ya. Makmum ikut baca amin misalnya, ya, sebagaimana kebiasaan kita. Jadi kita baru baca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, amin. Nah, belum selesai baca Al-Fatihah, sudah kita sebut amin. Ini zikir amin ini zikir yang berkaitan dengan sholat. Sehingga setelah kita membaca amin, kita tidak perlu ulang dari awal Al-Fatihah tadi. Kita lanjutkan. Berarti siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berarti mafhum mukhalafahnya kalau dia zikirnya itu tidak ada kaitannya dengan sholat, terus kita baca di tengah-tengah sedang membaca Al-Fatihah, hadza yaqta'ul muwalah. Az-zikru yaqta'ul muwalah. Idzan la budda minal i'adah. Harus kita ulang lagi. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Bersin kita. Bersin. Terus kita ngomong alhamdulillah. Boleh nggak kita baca alhamdulillah saat sholat kalau ketika bersin? Tidak boleh. Nggak boleh. Alhamdulillah. Kenapa tidak boleh? Karena Zikir ada yang- hadis. Boleh, Ustaz. Hadis anak Ini yang dilarang. ini bukan kalam, ini zikir. Boleh. Boleh. Yang nggak boleh itu kalau kita kalam yang sifatnya khitab kepada orang. Kayak kita lagi sholat, terus ada orang assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam. Hadza tubtilus shalah. Berarti yarhamkumullah ke yang lain nggak boleh. Misalkan Ustadz bilang alhamdulillah saat bersin. Saya jawab itu nggak boleh bersahut ya. Ah, itu berarti itu kan yarhamuka, yarhamukallah. Nah, ini kan berarti khitab. Khitab ya. Nah, Kalau khitab. khitabnya itu Ustaz, kalau mengingatkan apa imam salah gitu khitab juga kan? Itu bukan khitab. Subhanallah. Bukan, itu zikir subhanallah. Atau yes, itu zikir subhanallah. Atau kita lagi sholat kaget, jeder, ada petir, terus kita ngomong apa? Astaghfirullah. Ada zikir. Tapi tadi dibedakan zikirnya antara yang sesuai maslahat sholat atau yang tidak. Kalau tadi kita sedang sholat, baca Al-Fatihah, terus di tengah-tengah bersin, terus membaca Alhamdulillah, pertama sholatnya tetap sah. Karena ini zikir dan bukan khitab. Bukan mengkhitab manusia, bukan sedang mengajak ngomong orang. Khitab. Bukan khitab ya. Nah, pertanyaan masalah yang kedua adalah ketika kita sedang baca Al-Fatihah, ngomong Alhamdulillah habis bersin tadi, maka ketika baru sampai Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin, alhamdulillah. Nah, itu yaqta'ul muwalah. Memotong muwalah di situ.
Berarti harus ulang dari awal, repeat. Ulang dari bismillah lagi. Oh, karena nggak ada kaitan dengan sholatnya ya tadi ya. Bersin Ya. kan nggak ada kaitan dengan gerakan sholat. Nah, kalimat alhamdulillah, zikir alhamdulillah itu kan tidak ada kaitannya dengan sholat. Beda dengan amin tadi. Beda dengan amin. Itu Ya. kasusnya kalau ketika baca Al-Fatihah yang berbarengan dengan imam ya Ustaz ya. Kalau misalkan imamnya Itu kalau amin tadi ya. Kalau amin kan ya kita jamaah berarti. Kalau sendirian juga bisa sendirian. Sholat duha sendirian. Bisa nggak sholat duha sendirian? Bisa, emang sholat duha kan tidak disunahkan berjamaah. Lagi baca Al-Fatihah di sholat duha bersin, alhamdulillah. Gimana Al-Fatihahnya? Ulang apa lanjut? ulang. Ya. Setelah baca Al-Fatihah yang setelah imam baca Al-Fatihah kan ada Ustaz ya? Ya, itu dalam mazhab Syafi'i memang sunnahnya makmum membaca Al-Fatihah itu setelah imam selesai. Sunnahnya. Nah, kalau misalkan imam ada salah tuh ketika kita baca Al-Fatihah itu kita kan membenarkan Ustaz ya. Ya, itu namanya memfatah, sahih. Kita masih membaca Al-Fatihah tuh. Nah, gimana Al-Fatihahnya diulang lagi atau gimana Ustaz? Nah, itu ya ta'alaq bisalah atau ya ta'alaq bisalah. Memfatah imam itu. Ya ta'alaq Ustaz. Ya ta'alaq bisalah. Jadi kita sedang baca Al-Fatihah nih. Imam sudah terlanjur baca surat. Ya, karena kan dalam mazhab Syafi'i disunahkan makmum membaca Al-Fatihah setelah imam selesai. Dan harusnya imam memberikan jeda sebentar supaya makmum bisa menyelesaikan Al-Fatihahnya. Tapi faktanya kan di lapangan nggak begitu. Imam habis baca Al-Fatihah nggak ngasih jeda, langsung baca surat. Nah, ketika kita sedang baca surat, ihdinas siratal mustaqim, imam lupa bacaan. Butuh fatah, butuh seseorang yang mengingatkan ayatnya. Terus kita ingat ayatnya, kita bantu imam. Padahal kita sedang baca ihdinas siratal mustaqim, dia lupa, kita bantu imam tadi. Oh, baru imamnya ingat. Terus kita gimana sholatnya? Ya Fatihahnya. Yaqta'ul muwalah atau la yaqta'ul muwalah? La yaqta'ul muwalah. Terusin. Diteruskan. Baik, Ustaz. Syukran. Afwan. Begitu pula kalau lagi baca Al-Fatihah, imamnya baca surat sajadah, terus sujud tilawah. Kita gimana? Terusin Al-Fatihah atau sujud sama imam? Sujud. Ada wajib. Nggak boleh nggak sujud, harus ikut sujud imam tilawah. Nah, kita lagi baca Al-Fatihah nih belum selesai, imam sujud. Nah, kita ikut sujud. Ketika imam kembali dari sujud, Al-Fatihah kita lanjutkan saja. Kenapa? Karena ini ya ta'alaq bis shalah. Jadi Al-Fatih tadi atau membaca amin atau tadi sujud tilawah itu ya ta'alaq bi maslahatis shalah. Zikir itu semua berkaitan dengan salat sehingga tidak memutus muwalah. Wallahu a'lam. Fa innahu la yaqta'ul muwalah. Wa man jahila al-Fatihah wa ta'azzarat alaihi li'adam muallimin mathalan wa ahsana ghairaha minal Qur'an wajaba alaihi 7 ayatin mutawaliyah iwadan 'anil Fatihah. Lah, kalau dia nggak hafal Al-Fatihah, piye caranya? Ya orang baru masuk Islam, nggak hafal Al-Fatihah blas. Ya gimana? Dia wajib mengganti, au badaliha tadi, mengganti. Dengan apa? Kalau dia hafal ayat selain Al-Fatihah, hafal Quran selain Al-Fatihah, misal dia hafal surat-surat pendek misalnya. Al-Fatihah nggak hafal, tapi hafal surat-surat pendek yang lain. Atau beberapa ayat dalam Al-Quran dia hafal. Baca itu. Ya, baca. Sebagai ganti dari 7 ayat Al-Fatihah. Boleh dia mutawaliyah, ayatnya mutawaliyah, berurut, atau enggak mutafariqah. Yang satu diambil dari surat Al-Baqarah, ayat kedua diambil dari surat Ali Imran. Mutafariqah, boleh. Yang penting membaca ayat sebagai pengganti Al-Fatihah. Fa in ajaza 'anil Qur'an, enggak hafal Quran sama sekali, blas enggak ada, maka ata bi dzikrin badalan anha. Baca zikir. Apa yang hafal dari zikir? Oh, hafal yang al-baqiyatus shalihat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Hafal 4 kali, baca lagi, ulangi lagi supaya pas 7. Bagaimana ayat dalam Al-Fatihah. Kalau enggak hafal semua, bihaitsu la yanqusu an hurufiha. Dengan syarat tadi, pengganti Al-Fatihah itu hurufnya tidak boleh kurang dari huruf Al-Fatihah. Berapakah huruf Al-Fatihah?
nggak pernah ngitung ya. Ladri Ustaz. Ya, inilah hebatnya ulama. Ulama tuh sampai ngitung, masya Allah, ngitung. Bahkan menghitung huruf dalam Al-Quran tuh berapa ada yang melakukan demikian. Huruf Al-Fatihah itu kalau dibaca Maliki Yaumiddin 156 huruf. Kalau dibaca Maliki Yaumiddin itu 155 huruf. Ala kulli hal berarti paling tidak 155 huruf. Kenapa harus disamakan hurufnya? Karena badal itu harus sesuai dengan mubdal. Li'annal badal lahu hukmul mubdal. Itu kaidah. Kalau yang diganti itu hurufnya sekian, maka yang menjadi pengganti juga harus sama hurufnya sekian. Fa'illam yuhsin qira'at Qur'anan awala dzikran. Enggak hafal Quran, enggak hafal Al-Fatihah, enggak hafal ayat sama sekali, dan enggak hafal zikir sama sekali, la yahfadhu syai'an. Waqafa qadra al-Fatihah. Maka dia berdiri saja dan berdiam, berdiri tadi selama kira-kira cukup membaca Al-Fatihah. Kenapa? Karena berdirinya harus berdiri. Al-qiyam rukun. Jadi dia diem sampai dia kira-kira berapa lama sih baca Al-Fatihah? 1 menit. Nah, berdiri kira-kira 1 menit. Baru boleh dia ruku. Wa fi ba'din nusakh wa qira'atul Fatihah ba'da bismillahirrahmanirrahim wa hiya ayatun minha. Nah, ini bismillah itu adalah ayat daripada Al-Fatihah. Khilafan lil Malikiyah yang mengatakan bukan bagian dari Al-Fatihah. Meskipun sama-sama sepakat kalau sama-sama 7 ayat. Ustaz, Oke. tanya Ustaz. Ini Al-Fatihah itu kan rukun qauli ya, perkataan ya. Nah, saya ngebayangin kadar perkataan itu selama ini yang saya perhatikan orang itu kan cuma menggerakkan bibir ya. Nah, bagaimana kadar disebut perkataan itu? Sebab kalau bunyi itu kebayang ya masjid itu jadi berisik gitu. Oke, Pak. Jadi membaca itu minimal terdengar oleh yang membaca. Jadi kan dalam sholat itu ada bacaannya 2, sir dan jahr. Sir itu disebut bacaannya sir adalah terdengar oleh yang membaca. Saya kalau membaca terdengar sama telinga saya. Itu saya aja yang dengar udah cukup. Itu sir. Wa hadza yakfi. Wa hadza huwa qaul. Jadi qaul itu harus diucapkan dan terdengar oleh minimal oleh orang yang membaca itu sendiri. Hadza huwa sir. Jadi nggak boleh dalam hati atau cuman mulutnya gerak doang. Mulutnya gerak tapi nggak ada keluar suara. Nggak kedengeran sama, bahkan tidak terdengar sama dia yang baca sendiri kedengeran. Adalah yakfi. Ini yang sering dipraktekkan kayak gitu, cuma gerak ya. Jadi harus terdengar oleh orang yang baca. Minimal. Minimal. Balas, Al-Fatihah berarti jelas ya. Jadi nggak boleh Al-Fatihah itu berarti harus kalau nggak bisa Al-Fatihah ya tadi maka dia harus belajar. Ada min babil wujub fardhu ain. Harus wajib dia belajar Al-Fatihah supaya lancar. Karena dalam mazhab Syafi'i itu nanti dalam sholat jamaah itu di antara syarat imam adalah harus aqra. Nggak boleh orang yang ummi bermakmum, orang yang aqra bermakmum dengan orang yang ummi. Itu di antara syarat sah sholat jamaah nanti. Baik. Jadi kalau yang biasa jadi imam, perhatikan bacaan Al-Fatihah supaya sesuai dengan tajwid dan tidak menghilangkan hak-hak Al-Fatihah. Ustaz, ya. Kalau saya misalkan di musola, terus saya makmum kepada seseorang, orangnya membaca Fatihah tapi tidak terlalu baik gitu, tidak fasih. Maksudnya nggak mungkin saya lebih bisa. Apa sebaiknya saya mengulangi sholat ketika dia udah tidak ada atau tidak usah? Kalau bacaan Al-Fatihahnya itu sampai level lahannya lahan jali, parah ya, sangat parah lahan jali, maka kita kalau dalam mazhab Syafi'i berarti kita harus mufaraqah, niat mufaraqah. Kita sholat sendirian karena bacaannya sudah sangat parah, merubah makna. Tapi sebagai wujud adab, apa saya membiarkan dia selesai dulu, maksudnya diam-diam gitu, ketika sudah tidak ada, atau kan takut menyinggung perasaan orang.
Jadi apa namanya? Kalau kita sudah tahu bacaannya parah dan itu bisa membatalkan sholat karena sudah merusak makna ayat, maka kalau kita sudah tahu itu sholatnya batal dan kita terus melakukan sholat yang batal tadi, maka tidak boleh. Talabbus bi'ibadatil fasidah itu tidak boleh. Udah tahu itu tidak sah, terus kita lanjutkan saja. Ya maka kita ketika tahu bacaan imam tadi sudah parah alias merubah makna ayat lahanjali, maka kita sebagai makmum niatul mufaraqah, niat sholat sendiri tapi tetap di soft. Tetap di soft nggak apa-apa. Tetap di soft. Dan kita tetap ngikutin gerakan imam tetap boleh di ya. soft, cuma niatnya mufarokah. Mufarokoh, Masya Ya, Allah. niatnya Ya, jazakumullah. meniatkan untuk melepaskan diri dari jamaah, tapi tetap di soft, nggak masalah. Nggak perlu kita keluar soft pula. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, syukran. Ya. Ustaz, tadi kan baca Al-Fatihah nggak boleh ngurangi atau nambah huruf ya. Kalau dia pakai kapan ya, saya ada imam membaca memang di riwayat yang lain dia siratal ladzina an'amta dia baca siratal ladzina an'amta alaihim gitu. Itu nggak apa-apa ya kita. Ya Karena kalau dia memang itu termasuk bentuk qiraah ya mafi muskilah, karena semua qiraah itu wallahu alam itu mutawatir, berbeda-beda memang. Oh, iya. Tidak masalah. Ya. Baik. Yang muskilah itu ya tadi merubah makna atau yang tidak ada dalam bacaan qiraah sabah itu. Contoh, mohon maaf nih kalau orang Jawa biasanya gimana nyebut ain? Ya itu ngan ngamta ya. Ngan ngamta. Tapi ada yang mengatakan ma'dzur ya, sebagai bentuk ma'dzur. Tapi jangan dikasih ma'dzur terus. Kalau udah tahu dia nggak seperti itu, maka kalau dia memang adalah imam tetap di situ, maka wajib bagi dia untuk membetulkan bacaan Al-Fatihah karena itu rukun. Oke, satu lagi. Kita cepat sedikit. Ruku'. Wa aqallu ruku' wa aqallu fardhihi liqa'imin qadirin 'ala ruku'. Mu'tadilil khilqah salimin yadayhi wa rukbatayhi. Minimal ruku' bagi orang yang normal. Mu'tadil khilqah, ya, orang yang fisiknya normal, badannya tidak sakit, tidak lumpuh lah masalan. Apa itu minimal ruku'? An yanhaniya bi ghairin inkhinas. Inhina itu apa ya? Yanhaniya itu badannya turun ke bawah, membungkuk. Dan tanpa inkhinas. Inkhinas itu kepalanya diginiin dan dadanya dibusungkan. Nah, itu inkhinas. Sedangkan ruku kan kita dada kita mulai nunduk ke bawah dada kita. Kepala kita juga lihat ke bawah. Nah, inkhinas itu kepalanya dongak gitu dan dadanya agak dinaikkan. Itu inkhinas. Jadi minimal ruku itu ya begini, minimal. Qadra bulughi rahataihi rukbataihi law arada wad'uhuma alaihi. Seandainya kalau dia membungkuk tadi, dia tempelkan kedua tangannya ini ke lutut, sudah bisa. Lau arada, idzan menempelkan tangan ke lutut saat ruku itu tidak fardu, tidak rukun. Ya. Dan itu nanti masuknya adalah apa maksimal rukun akmalur ruku. Jadi sekedar dia ini berarti berguna bagi orang yang tadi yang mungkin bungkuknya apa pinggangnya udah sakit gitu ya. Ya sekedar dia membungkukkan badan dan kalau tangannya itu cukup untuk bisa untuk memegang lutut, maka sudah sah rukunya. Kenapa termasuk aqallur ruku'? Fa illam yaqdir ala hadar ruku', kalau dia nggak mampu dia ruku seperti minimal ruku tadi, inhana maqdurahu wa auma'a bi tarfihi. Ya tadi cukup dia sedikit aja membungkuk sedikit semampunya dan kemudian dia bisa memberi isyarat dengan kepalanya atau dengan matanya. Dan maksimal ruku ya taswiyatur raqi' dhahrahu wa unuqahu. Nah, membentuk sudut 90 derajat kan gitu ya. Bihaitsu yasirani ka sahifatin wahidah. Seperti papan yang lurus. Kalau ditaruh gelas nggak tumpah kan begitu ya. Wa nasbu saqaihi, dan lututnya diluruskan, ditegakkan, lutut betisnya ditegakkan, wa akhdhu rukbatayhi biyadayhi. Nah, tangannya memegang lututnya. Inilah ruku yang sempurna bagaimana yang kita lakukan sehari-hari. Tapi kalau ada orang rukunya tadi seperti itu, ya cuman sekedar hanya cukup menempelkan tangan ke lutut saja, tidak terlalu taswiyah,
Itu sudah disebut aqallur ruku' 'inda Syafi'iyah. Ya, minimal sekali ruku' disebut ruku' ya begitu. Minimal. Allahu a'lam. Keenam, tuma'ninah sukunu ba'da harakatin fihi, berdiam di antara setiap rukun, ya, ai fihi fir ruku' wal musannif yaj'alu tuma'ninah fil arkan ruknan mustaqillan. Musannif menjadikan tuma'ninah itu sebagai rukun tersendiri. Wa masya alaihi Nawawi fit tahqiq. Nah, Imam Nawawi juga menjadikannya sebagai rukun tersendiri dalam kitabnya At-Tahqiq. Nah, kitab At-Tahqiq ini kitab Nawawi yang terakhir sebelum beliau wafat. Ya. Wa ghairul musannif yaj'aluha hay'atan tabi'atan lil arkan. Nah, selain musannif di antaranya Shahibuz Zubat Ibnu Raslan, menulis kitab Nazm Zubat itu menjadikan tuma'ninah tidak rukun tersendiri tapi dia hay'atun tabi'ah. Adalah yang ngikut rukun-rukun yang lain. Allahu a'lam bishawab. Ya. Baik, sampai sini dulu, sudah jam 6:03. Tadi pengennya menyelesaikan rukun tapi tidak selesai. Jadi insya Allah pekan depan kita masuk ke fikih kurban insya Allah. Setelah itu baru kita lanjutkan rukun sholat insya Allah. Baik. Boleh bertanya lagi Ustadz? Naam, fadhal. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Ini pernah terjadi gimana kalau misalnya ini waktu sholat lupa baca Fatihah, inget-inget saat sujud, itu bagaimana, apakah sholatnya iadah atau kembali lagi ke posisi awal, yaitu saat Fatihah? Saya lagi sholat rakaat pertama, lupa baca Al-Fatihah. Langsung ke sunat, itu sholat ya, bacaan sunat. Ya, baca surat ya. Lalu ketika sudah sujud, baru ingat, oh tadi pas berdiri lupa baca Al-Fatihah. Ini posisi masih di rakaat pertama ceritanya ya. Saya sudah sujud dan ketika sujud baru ingat Al-Fatihah belum saya baca. Maka bagaimana seharusnya? Lah, kalau meninggalkan rukun tidak ada ceritanya diganti dengan sujud sahwi. Maka saya selaku yang tadi lupa balik lagi berdiri dan membaca Al-Fatihah, kemudian teruskan sholat sebagaimana biasa, kembali ruku dan kembali sujud. Ini pembahasannya dalam sujud sahwi nanti insya Allah. Begitu ya Mas ya. Gimana kalau misalnya ingatnya waktu ke rakaat keduanya? Kalau di rakaat kedua dalam posisi apa nih? Ingatnya. Dia rakaat kedua dalam posisi apa? Dalam posisi sujud, tapi ninggalin Fatihahnya dalam rakaat pertama gitu. Ingat-ingat dalam rakaat kedua posisi sujud. Nah, kalau dia ingatnya sujud di rakaat kedua, padahal tadi lupanya Al-Fatihah di rakaat pertama, maka rakaat pertama tadi tulgha, cancel, tidak dianggap. Berarti tadi jenengan atau antum di rakaat kedua sedang sujud, hitungannya itu rakaat pertama. Karena rakaat pertama yang sebenarnya tadi sudah dihapus karena tidak membaca salah satu rukun, yaitu Al-Fatihah. Oh iya. Syukron Ustadz. Afwan. Ada yang lain? Fadhal, belum kita akhiri. Saya bisa Ustaz. Ustaz, terkait Al-Fatihah ini kan rukun ya. Tapi ada kalau bacaan imam itu bacaan makmum ya Ustaz ya. Nah, ketika jamaah itu rukun ini kita boleh nggak tidak baca gitu Ustaz? Ketika berjamaah, itu memang ada pendapat ulama lain ya. Allahu a'lam, saya lupa pendapat siapa, memang ada. Seperti itu, apa mungkin ini pendapat jumhur ya. Kalau saya tidak salah, bisa dicek nanti di kitab Shahih Fiqh Sunnah itu. Kalau mazhab Syafi'i harus membaca karena berdasarkan dalil la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Jadi baca Al-Fatihah bagi orang yang sholat itu berlaku untuk munfarid, untuk makmum dan imam, tiga-tiganya. Sedangkan
dalam mazhab lain itu ketika kita berjamaah dan imam bacanya jahr, dikeraskan, maka makmum sudah cukup dengan bacaan Al-Fatihahnya imam. Makmum cukup mendengarkan saja. Ya, tapi kita bicara dalam mazhab Syafi'i berdasarkan dalil tadi. Ya, berlaku untuk semua orang yang sholat. Dan caranya tadi dibaca setelah imam baca Al-Fatihah, baru disunahkan makmum, artinya makmumnya wajib baca Al-Fatihah, tapi membacanya kapan? Sunahnya membaca setelah imam selesai Al-Fatihah. Dan imam memberikan waktu sejenak diam sebelum baca ayat supaya makmum bisa membaca Al-Fatihah. Oke, Ustaz. Kalau ketika bacaan sir, Ustaz, kan ada imam tuh yang cepat banget ya ininya ya, gerakannya gitu, sholatnya. Jadi sudah sampai ruku. Nah, kitanya belum selesai baca Al-Fatihahnya, masih di misalkan Maliki Yaumiddin. Nah, gimana tuh, Ustaz? Itu kita makmumnya muafik atau makmum masbuk? Muafik, Ustaz. Maksudnya makmum muafik itu kita berbarengan ketika takbir sama imam. Iya, berbarengan. Kan ada yang imam tuh cepat banget, Ustaz, gitu. Kalau kita makmum muafik, maka kita selesaikan Al-Fatihah. Dan kita diberi uzur sampai 3 rukun yang tawil. Jadi rukun yang tawil itu berarti ruku, kemudian ruku, terus sujud, ruku, i'tidal, sujud. Jadi masih diberi uzur di 3 rukun berikutnya, rukun yang tawil. Ya. Jadi kita baca Al-Fatihah. Jadi ketika imam sudah ruku, kita Al-Fatihah belum selesai. Nah, kita bacanya selesaikan Al-Fatihahnya dengan bacaan yang kecepatan sedang, nggak perlu cepat-cepat. Baca Al-Fatihah, selesaikan. Imam lagi ruku nih, lagi ruku. Nah, kita baca Al-Fatihah. Karena kita makmum muafik namanya. Baca Al-Fatihah, selesaikan Al-Fatihah. Pas imam sudah i'tidal, nah kita selesai Al-Fatihah. Silakan ruku, terus ikutin imam. Masih diberi uzur. Kalau kita makmum muafik. Kalau makmumnya masbuk, imam sudah baca ayat, kita baru masuk shaf, maka ketika kita baca Al-Fatihah baru sampai Maliki Yaumiddin, imam sudah ruku, maka bacaan kita sudah ditanggung imam, kita langsung ruku ikut imam. Itu bedanya antara makmum muafik dan makmum masbuk. Berarti makmum muafik ini kalau tidak menyelesaikan Al-Fatihah karena mengikuti ada hadis kalau imam ruku, kita ruku, salah saja. Ya, karena dia makmum muafik. Tadi beri uzur cuman sampai 3 rukun tawil. Kalau sudah hampir berlalu 3 rukun tawil dan dia belum selesai juga baca Al-Fatihah, maka dia ikut ruku. Ikutin imam. Ruku, sujud, dan segerakan susul imam. Jadi hanya diberi uzur dengan 3 rukun saja, 3 rukun tawil. 3 rukun tawil itu apa, Ustaz? Ya tadi ruku, kemudian i'tidal itu rukun qashir setahu saya. Ruku, sujud, satu lagi lupa saya, astagfirullah. Duduk untuk tahiyat mungkin tadi. Jadi rukun qashir itu i'tidal ya, rukun qashir itu. Ya i'tidal sama duduk antara 2 sujud itu rukun qashir. Berarti ruku, sujud pertama dan sujud kedua. Rukun tawil. Jadi ketika imam sudah sujud pertama, kita belum rampung Al-Fatihah, terusin Al-Fatihahnya. Karena masih 2 rukun tawil. Lah, kalau sudah selesai sujud pertama, duduk antara 2 sujud, rukun qashir itu. Nah, kita segera selesaikan Al-Fatihah. Karena kalau sudah sujud kedua, kita belum rampung juga Al-Fatihah, segera sujud, segera ikutin imam, segera sujud, rukuknya belum ya. Segera ikutin imam. Karena diberi uzur cuman 3 rukun tawil saja. Itu kalau muafik. Kalau makmum muafik. Ustaz, kalau ada hadis yang tadi, Ustaz, kalau imam ruku ikut ruku, imam itu untuk makmum masbuk. Untuk itu konteksnya masbuk. Iya, kalau makmum masbuk kan berarti imam sudah baca ayat, kita baru masuk. Ya, atau kita datang, imam sudah ruku. Ngapain kita baca Al-Fatihah? Nggak perlu. Karena sudah ditanggung oleh bacaan
imam. Jadi hadis tadi kalau ulama merincinya antara makmum muafik dan makmum masbuk. Karena dia harus selesai baca Al-Fatihah karena dia muafik. Ya, dia muafik, maka dia baca Al-Fatihah sampai selesai dan diberi uzur sampai 3 rukun tawil. Ada yang Syafi'iyah. Betul lagi, Ustaz. Boleh, Ustaz. Nggih. Tadi disampaikan ketika lupa membaca surat Al-Fatihah di rakaat pertama, ya. Kemudian ingat-ingat pada saat sujud. Terus Ustaz bilang tadi berdiri lagi kan? Berdiri lagi, baca Fatihah langsung melanjutkan sujudnya gitu. Nah, ruku dulu dong. Ruku dulu. Oh gitu. Nah, jadi dia kembali ke Al-Fatihah, setelah itu teruskan sholat seperti biasa. Artinya baru ruku, baru sujud gitu. Nggak langsung sujud terus. Ya, itu berarti dia melewatkan ruku berarti. Oh jadi mengulang sholat di rakaat itu. Bukan mengulang sholat, mengulang Al-Fatihahnya. Tadi kan yang lupa Al-Fatihah tuh. Betul. Dia kan lagi sujud. Ingat Ya. Al-Fatihah belum baca. Nah, balik berdiri. Berdiri, baca Al-Fatihah. Nah, baca Al-Fatihah ngapain kita berarti? Harus ruku. Ruku ya. Ruku, baru sujud lagi. Jadi mengulang Al-Fatihahnya itu terus nanti kita baru ruku lagi. Karena kan harus urut. Karena tadi Al-Fatihah belum dibaca. Ruku, i'tidal, sujud berarti ya. Ya, begitu Pak. Ya gitu. Jadi bukan jadi berarti intinya sesujud. Berarti artinya mengulang dari start dari Fatihah berarti kan? Dari Fatihah saja. Ya, ruku mengulang start dari Fatihah. Ulang lagi kan? Iya ya, tidak mengulang dari mulai takbiratul ihram maksudnya kan? Nggak perlu. Karena sholatnya belum batal, karena dia lupa Al-Fatihah, diberi uzur, lupa kan? Lupa. Maka dia segera berdiri untuk baca Al-Fatihah, kemudian baru ruku, sujud lagi. Oke. Dan berlaku untuk seluruh sholat mungkin ya. Dan itu munfarid kali ya, Ustaz? Munfarid. Ya sedang munfarid maksudnya, sedang sendiri sholatnya. Kamu nggak mungkin dengan ketika jadi imam. Kalau jadi makmum juga bisa makmum kan? Ya. Kalau jadi makmum juga bisa kan? Kalau makmum bisa nggak makmum lupa baca Al-Fatihah? Padahal dia makmum muafik. Iya, kalau lagi kita berjamaah nggak mungkin kita lupa baca Al-Fatihah. Tapi kalau lagi nggak mungkin juga jadi imam. Kemungkinan dia kecil lupa ya. Fatihah. Kalau dalam berjamaah, apalagi jadi imam, betul. Nggak mungkin lupa. Ya itu sih. Oke. Allahu a'lam. Syukran Ustaz. Afwan. Begitu ya, kita cukupkan dulu. Insyaallah pekan depan sebagaimana kita sepakati bersama di grup tadi, kita mulai ke pembahasan udhiyah. Baik, mungkin cukup dari saya. Semoga bermanfaat. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan Ustaz. Jazakum barakallahu fiik. Ustaz. Wafiikum barakallahu.